Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Pemalang merupakan sebuah kabupaten yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal di sisi barat, Kabupaten Pekalongan di sisi timur, dan Kabupaten Purbalingga di sisi selatan. Pemalang sebagai kabupaten dengan jumlah total 211 desa, memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah serta tersebar di masing-masing desa. Salah satunya adalah Karangtengah, desa dengan luas wilayah 93,426 hektar, terletak di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Desa Karangtengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Panorama alam hijau sejauh mata memandang menjadikan desa Karangtengah sebagai tempat persinggahan yang dapat memanjakan mata. Selain itu, letak geografisnya yang dikelilingi oleh area persawahan menjadikan sebagian penduduknya bekerja sebagai petani padi. Dengan segala keramahan masyarakatnya, tentunya ada pemimpin yang turut menyokong dan menjadi penggerak langkah dalam terciptanya desa yang makmur dan sejahtera. Dan inilah program kerja yang kami laksanakan. Yang pertama adalah pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang kami lakukan adalah pembuatan ekobrik. Ekobrik sendiri memiliki arti yang bata ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena memanfaatkan sampah plastik dan botol bekas. Kami memilih program ini didasari oleh banyaknya sampah plastik yang masih dibakar oleh masyarakat desa tanpa diolah terlebih dahulu. Proses pembuatan ekobrik ini cukup mudah. Dimulai dari pengumpulan sampah yang kami lakukan dengan mendatangi pedagang yang ada di desa Karangtengah. Selanjutnya, sampah dipilah terlebih dahulu dan juga dimasukkan ke ember untuk selanjutnya dicuci. Setelah dicuci, maka sampah plastik akan dijemur terlebih dahulu hingga kering. Dan setelah itu, kita siapkan botol bekas sebagai wadah. Proses selanjutnya yaitu pengguntingan sampah. Setelah sampah plastik digunting, langkah selanjutnya yaitu memasukkan sampah plastik ke dalam botol. Dan setelah botol tercapai jumlah yang ingin dibentuk, maka proses selanjutnya yaitu merangkai botol plastik dengan kayu. Proses ini dibantu oleh lem dan juga perekat agar botol menempel kuat di papan kayu. Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan bertujuan agar lem untuk perekat dapat kuat dan juga awet. Proses pengeringan cukup dijemur di bawah sinar matahari saja selama beberapa jam. Setelah kami berhasil membuat ekobrik, langkah selanjutnya yaitu kami mempresentasikan kepada masyarakat desa. Presentasi ini berisi proses pembuatan dan juga pengolahan sampah menjadi barang tepat guna. Program selanjutnya yaitu penanganan dan pencegahan stunting serta posyandu desa. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan.
dan kami melaksanakan sosialisasi pencegahan stunting dengan dibantu pemerintah desa dan kabupaten. Sosialisasi ini dinamakan sosialisasi isi piringku, yang berisi apa saja yang wajib ada di piring ketika makan untuk pemenuhan gizi. Selain itu, kami juga membantu pelaksanaan posyandu balita yang berada di tiap RW di Desa Karang Tengah serta posyandu lansia di pendopo balai desa. Jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala anak, evaluasi tumbuh kembang, serta penyuluhan dan konseling tumbuh kembang. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat dalam buku KIA atau KMS. Selanjutnya, untuk jenis pelayanan yang diselenggarakan untuk posyandu lansia mencakup sosialisasi hidup sehat dan bersih, pengecekan gula darah, tensi, dan juga senam lansia. Program kerja selanjutnya yaitu 6DG. 6DG merupakan sistem informasi kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial. Kami sebagai mahasiswa mendapatkan pelatihan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang. Setelah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu, kami melanjutkan program yaitu verifikasi dan validasi setiap rumah yang menerima bantuan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai apakah warga memang layak mendapatkan bantuan atau tidak. Selain itu, kami juga melaksanakan verifikasi dan validasi rumah tidak layak huni. Verifikasi dan validasi ini dilakukan dengan mendatangi rumah yang masuk di dalam data RT/LH. Setelahnya, dilakukan pengecekan dan juga wawancara terhadap pemilik rumah, serta pencocokan data apakah sudah benar atau belum. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa ataupun kecamatan atau di tingkat kabupaten untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta mendampingi desa dalam perencanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, mendampingi desa dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui alokasi dana pemerintah. Yang terakhir yaitu mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan ataupun perbaikan dan PSU yang pembiayanya berasal dari pemerintah. Program kerja yang terakhir yaitu membantu kegiatan pembelajaran di tingkat sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Kegiatan diawali dengan bersilaturahmi kepada kepala sekolah, dilanjutkan dengan pemberian proposal kegiatan. Setelah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam kelas, tim dari KKN UNES membantu menjelaskan materi pembelajaran. Tim KKN UNES juga mengajak adik-adik untuk bermain seusai merampungkan pembelajaran. Proses belajar juga dilaksanakan secara menyenangkan. Mahasiswa yang terlibat menjelaskan materi dan tidak menempatkan diri sebagai tutor, melainkan sebagai teman.
sehingga diskusi yang mengalir dua arah menjadi metode dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pada akhir kegiatan, diadakan permainan sederhana yang mengasah kemampuan kognitif maupun psikomotorik mereka.